Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anjar Heri Iskandar, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Sadasari 3 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas untuk modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Adapun untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pra observasi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Nah, sekarang ini saya sudah ditemani oleh Ibu Neng Nurul Pala, guru kelas 1 SD Negeri Sadasari 3. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sesuai yang sudah kita jadwalkan kemarin ya, kita akan melaksanakan tahap percakapan pra observasi. Nah, adapun tujuan untuk tahap pra observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik dan agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan ya dalam proses observasi kali ini. Yang pertama, Ibu akan mengajar apa, Bu? Untuk pembelajaran besok itu saya akan memberikan materi tentang matematika, pembelajaran matematika tentang bangun ruang. Oh ya, tentang pelajaran matematika, materinya tentang bangun ruang, Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya yang ingin saya capai, yang pertama itu melalui kegiatan mengamati gambar bangun ruang, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus di kelas dengan tepat. Kemudian tujuannya yaitu setelah melakukan kegiatan identifikasi, siswa mampu mengelompokkan benda-benda nyata berdasarkan bentuk bangun ruangnya dengan tepat. Kemudian tujuan terakhir, melalui kerjasama tim, siswa juga diharapkan dapat menyusun benda-benda yang sudah dikenal untuk memperkaya pengalaman yang menjadi dasar pemahaman bentuk bangun ruang. Jadi tujuan pembelajaran materi bangun ruang tersebut itu melalui kerjasama tim, murid dapat menyusun benda-benda yang sudah dikenal untuk memperkaya pengalaman yang menjadi dasar pemahaman bentuk bangun ruang, Bu ya. Nah, kemudian nih, area pengembangan yang hendak dicapai apa, Bu? Kalau untuk area pengembangan sendiri itu murid mengenal dan memahami bagaimana karakteristik benda. Kemudian juga murid mempelajari materi tentang bangun ruang berdasarkan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Kemudian murid juga mampu mengerjakan tugas melalui kerjasama dengan teman. Berarti area yang akan dikembangkan yang pertama itu Ibu sudah membentuk kelompok, Bu ya, berdasarkan minat, minat, bakat, dan gaya belajar muridnya. Jadi itu nanti Ibu akan membuat kelompok seperti apa, Bu? Nah, untuk kelompoknya itu nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, belajar visual yaitu melalui gambar-gambar. Kemudian kelompok audio visual nanti saya akan tunjukkan melalui video lewat laptop. Kebetulan informasinya rusak jadi melalui laptop. Menggunakan laptop. Kemudian yang terakhir itu kelompok kinestetik, di mana saya akan menggunakan media belajar di mana nanti siswa menggabungkan atau mengelompokkan bangun ruang itu berdasarkan apa namanya itu? Ruangnya ya. Sekali, Bu ya. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai itu yang pertama tadi murid mengenal dan memahami karakteristik bentuk benda ya. Kemudian murid mempelajari materi tentang bangun ruang berdasarkan bakat, minat, dan gaya belajarnya, Bu ya. Itu bagus sekali
ya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Kemudian murid mampu mengerjakan tugas melalui kerjasama dengan teman gitu Bu ya. Luar biasa sekali ya Ibu. Nanti tantangan tersendiri bagi Ibu ya mengelompokkan ini anak kelas 1 mungkin kalau menurut saya luar biasa sekali ini mengaturnya tuh agak susah mungkin ya. Itu mungkin tantangan tersendiri bagi Ibu untuk mengatur sedemikian rupa agar anak-anak kelas 1 ini bisa bekerja sama dengan baik Bu ya. Semoga nanti berhasil Bu ya. Nah, selanjutnya strategi yang Ibu udah persiapan apa Bu untuk pembelajaran nanti besok? Nah, untuk strategi sesuai dari tadi area pengembangan strateginya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan sesuai bakat, minat dan juga gaya belajar murid itu. Kemudian menggunakan benda-benda konkret ya, menggunakan bola, misalkan kubus, tabung, balok dan lain sebagainya. Kemudian juga melalui kerja sama tim murid juga itu dikelompokkan, mengelompokkan benda berdasarkan jenis bangunan. Ada strategi lain nggak Bu? Misalkan menggunakan media apa gitu? Selain menggunakan tadi Ibu menggunakan benda-benda konkret Bu ya. Ada lagi nggak misalkan? Kalau untuk medianya saya selain benda konkret tentunya benda-benda di sekitar itu juga bisa digunakan sebagai media belajar ya, misalkan alat-alat yang ada di kelas yang berbentuk bangun ruang. Kemudian nanti bisa memberikan atau menstimulus siswa juga untuk menyebutkan benda-benda yang di rumah yang berbentuk bangun ruang seperti itu. Seperti toples, Ya, mirip tabung gitu Bu ya, seperti seperti itu ya. Bagus sekali Bu ya idenya, sangat cemerlang Bu ya. Berhubungan kelas 1 mah emang begitu, harus strateginya menggunakan benda-benda konkret Bu ya. Mungkin anak-anak kelas 1 mah harus benar-benar harus melihat real bendanya yang seperti apa gitu. Mungkin kemudian murid nanti belajar kerjasama tim ya untuk mengelompokkan benda berdasarkan jenis bangun ruangnya. Ini termasuk buku, balok atau kerucut gitu ya. Nanti Ibu akan menggunakan alat peraga ya Bu ya. Ya, alat peraganya sudah dipersiapkan Bu ya. Ada. Baik Bu, selanjutnya kira-kira kapan nih Ibu siap untuk diobservasi? Kalau observasi kebetulan besok itu pelajarannya materi tentang bangun ruang, jadi silakan mulai besok. Besok Bu ya. Siap Bu. Nanti besok pagi ya pelajaran pertama saya akan ke kelas 1 untuk melihat dan mencatat pembelajaran Ibu yaitu tentang materi bangun ruang tersebut Bu ya. Kita akan melakukan tahap observasi. Nanti enjoy saja Bu ya, jangan merasa gugup atau gimana. Kita sama-sama belajar Bu ya, jangan seperti supervisi yang sebelumnya Ibu merasa tertekan, sedang dinilai atau gimana, menjadi grogi atau gimana gitu. Jadi santai saja lah, kita sama-sama belajar. Saya nanti akan mencatat saja ya Bu ya, apa saja yang terjadi di dalam proses apa-apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, nanti setelah proses observasi ini, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap yang terakhir di tahap pasca observasi. Nanti kita akan melakukan percakapan kembali, namun nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik Bu ya. Nanti kita bertiga melakukan percakapan pasca observasi tersebut. Sebelum kita akhiri percakapan ini, nah kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan sekarang ini? Dari percakapan sekarang, alhamdulillah saya mendapat gambaran dan juga pencerahan bagaimana pembelajaran besok, bagaimana tujuan pembelajaran dan sebagainya. Intinya saya mendapat pencerahan dan gambaran lah yang sangat bermanfaat nanti untuk pembelajaran. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan tahap observasi besok lancar Bu ya. Amin. Ibu sudah mempersiapkan
segala sesuatunya Bu ya. RPP udah ada, udah buat Bu ya. Udah, terus alat peraganya udah dipersiapkan. Besok tinggal eksekusi Bu ya. Pokoknya intinya tenang saja, jangan grogi Bu ya. Oke, baik Bu. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Sampai ketemu lagi di tahap observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya duduk siap. Duduk siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tepuk jari. 1,
berapa jenis bangun ruang? Ada tuh. Ada yang pertama dibaca. Yang pertama sisi datar. Yang kedua nah, kalau bangun ruang sisi datar berarti sisi-sisinya itu semua datar atau lurus. Ya, contohnya seperti balok ini. Seperti balok itu semua sisinya datar. Kalau bangun ruang sisi lengkung itu seperti tabung. Nah, sisinya itu ada yang lengkung atau ada yang melengkung. Nah, itu jenis bangun ruang. Kalau untuk bangun ruang sisi datar, ini balok, kemudian kubus. Kalau di rumah ada gak barang yang mirip kubus atau ada gak barang yang mirip balok di rumah? Ada. Apa contohnya? Laki-laki jangan dulu nulis, ini bukan yang nulis ya, nanti nulisnya dengerin dulu ya. Di rumah cung yang tahu contoh bangun ruang yang mirip ini sama ini apa di rumah? Penghapus bisa, terus apa lagi? Teplak ya betul, terus apa lagi? Buku termasuk. Terus yang suka dipakai main ular tangga apa tuh yang kotaknya? Yang nah iya dadu. Dadu juga merupakan bangun ruang. Itu bentuknya apa kalau dadu? Kubus. Kalau yang sisi lengkung, nih kalau yang sisi lengkung apa barang apa yang mirip benda yang dipegang? Bola apa? Bola basket, apa lagi? Bola sepak, apa lagi? Bola voli. Selain bola apa yang bentuknya bulat seperti ini? Bongkahan lampu. Bongkahan lampu. Kalau jam itu termasuknya bangun datar atau bangun ruang? Oh iya betul, kelereng. Apa lagi? Nah, itu merupakan contoh-contoh bangun. Contoh-contoh bangun apa? Contoh benda-benda bangun ruang. Nah, sekarang sudah pada tahu ya bangun ruang ada berapa jenis? Ada 2 jenis, yang sisi datar dan sisi lengkung. Contoh-contohnya sudah tahu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar ini. Nah, nih biar tahu bangun ruang contoh-contohnya. Nah, ini untuk kelompok A. Sok dibagikan kelompok A. Kemudian nah kelompok C. Kelompok C pegang ini. Contoh-contoh bangun ruang. Coba lihat. Nah, kelompok B nanti Ibu perlihatkan video tentang bangun ruang. Kelompok A amati. Ini bangun ruang apa namanya? Yang ini apa? Dilihat. Diperhatikan jenis-jenis bangun ruangnya. Mana yang termasuk bangun ruang sisi datar? Mana yang termasuk sisi lengkung ya? Nah, untuk kelompok B, Ibu akan kasih lihat video tentang bangun ruang.
Nah, ya betul, prisma segitiga. Nah, sob coba perhatikan ya, pokoknya sob. Sob coba. Ya. Kelompok C, dengarkan ibu, perhatikan. Nah, ini itu diperhatikan mana ini apa namanya tadi kata ibu? Itu apa? Balok. Nah, disamakan mana yang pasangannya? Ini kesini pasangannya bukan? Bukan, mana coba cari. Nah, sok Jidan bisa nggak? Tuh digabungkan. Nah, jadi apa itu? Jadi bola. Kalau yang ini mana ini pasangannya? Itu yang kotak. Bisa nggak? Coba. Nah, digabungkan. Nah, betul itu jadi prisma segi 4. Jidan. Yang ini apa namanya Jidan? Nah, itu namanya apa? Kerucut. Nah, sekarang semuanya kan sudah mengamati bangun sudah paham belum bangun? Paham. Sudah tahu jenis bangun? Sudah. Ada berapa? Ada 2. Contoh-contohnya tadi sudah tahu ya. Sekarang ibu punya lembar kerja untuk kalian isi. Untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C diberi tanda checklist pada nomor sesuai perintahnya. Berilah tanda checklist untuk gambar yang berbentuk balok. Nah, mana yang balok? Nanti di checklist diberi tanda checklist. Paham? So, sekarang kerjakan dulu. So, dikerjakan. Ia boleh berkelompok mengerjakannya. Kalau ada yang nggak paham, ditanyakan ke teman yang lebih paham. Yang nomor 1 dulu diisi. Isi. Nomor 1 apa perintahnya? Berilah tanda checklist untuk gambar yang berbentuk balok. Mana yang balok? Coba di checklist. Di checklist yang mana yang balok? Coba di checklist. Nomor 1 itu cari yang bentuk balok. Ya, balok yang balok. Ya. Terus mana lagi yang balok? Yang mirip sama ini balok bukan? Ya, sok di checklist yang betul di checklist. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Nah, kalau sudah ibu kumpulkan lagi ya. Ibu ke sini.
sejawatnya yang saya hormati, dalam proses coaching ini ada beberapa prinsip yang mesti Anda ketahui. Yang pertama adalah kemitraan. Nah, kemitraan ini bahwa tujuannya harus ditetapkan oleh si ibu ya, teman sejawatnya. Jadi ibu harus menentukan tema. Yang kedua, Anjar tidak boleh menggurui atau memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat ketika tidak diminta. Yang kedua, prinsip coachingnya harus kreatif. Kreatif di sini yang pertama adalah percakapan harus dua arah dan lebih banyak berbicara gitu ya. Kedua, mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat. Jadi apa yang ditanyakan kalau bisa diulang, diucap ulang gitu. Ini untuk mempertegas saja. Berikutnya, bahwa pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Jadi Anjar menggali si ibu, apa yang pada diri si ibu ini punya kompetensi nanti bisa digali gitu ya. Yang ketiga, harus memaksimalkan potensi. Maksudnya di sini dari hasil pembicaraan ini harus ditindaklanjuti ya dalam bentuk konkret. Apanya nantinya yang akan dibuktikan dari hasil coaching ini gitu ya. Tindak lanjut yang akan dibuktikan ini berasal dari idenya si ibu gitu ya. Ibu punya ide nanti diwujudkan oleh Anjar. Yang terakhir, bahwa percakapan setelah selesai harus ditutup dan disimpulkan. Hal-hal yang sangat penting itu harus sampaikan kembali gitu ya. Oke, itu prinsip dari coaching. Nah, dalam penilaiannya, kalau nanti dalam pembicaraan coaching ini Anjar hanya menggunakan dua saja umpamanya, kan semuanya ada 8, itu nilainya 1. Kalau menggunakan 4 berarti 2. Kalau menggunakan 6 kriteria yang tadi saya bacakan nilainya 3. Dan kalau menggunakan 8 ini yang tadi itu nilainya 4 berdasarkan penilaian yang diberikan oleh BPKP. Itu ya. Jadi mohon dipahami, mohon dimengerti oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan nanti karena video ini nanti kan diunggah dalam YouTube ya. Nanti akan muncul dibaca kubatur, ditinggali kubatur gitu. Jangan sampai salah. Oke, silakan Bapak memantau, Bapak melihat bagaimana prinsip coaching setelah ini ya, setelah observasi ya. Oke, itu saja barangkali pengarahan dari Bapak. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Neng? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu kembali Bu ya setelah kemarin kita melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian Ibu sudah diobservasi melakukan pembelajaran di kelas 1 ya. Kita sekarang lanjut ke percakapan pasca observasi Bu ya. Nah, sekarang dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan Bu? Dari percakapan ini tentunya saya berharap adanya masukan atau perbaikan ya untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi. Oh iya, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi Bu ya, Iya. Dan masukan-masukan untuk pembelajaran yang lebih baik ya, Betul, itu Bu ya kira-kira. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu Nurul dengan pembelajaran kita kemarin waktu di kelas 1 Bu? Tentunya saya senang ya karena proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah tapi saya juga ada sedikit grogi Oh, karena iya. biasanya kan pembelajaran tanpa dilihat atau dinilai gitu ya. Sekarang kan dinilai, dilihat, jadi merasa grogi seperti itu Pak. Mungkin Ibu pertama-tama mungkin baru-baru kali ini ya di diobservasi gitu ya, Ibu merasa grogi, nervous gitu ya. Mungkin kedepannya Ibu harus sudah terbiasa lagi ini diobservasi. Nanti akan ada observasi oleh Pak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nah, apa
rencana dan tujuan pada saat percakapan pra observasi kemarin sudah tercapai, Bu? Alhamdulillah untuk tujuan itu tercapai ya, karena saya sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses, kemudian produk dan konten. Kemarin Ibu saya lihat juga udah memakai alat peraga juga, Bu ya, berupa apa, benda-benda konkret gitu ya, Bu ya. Kemudian ada Ibu menggunakan media lain yaitu berupa video, Bu ya. Ibu selain itu juga Ibu menggunakan media gambar juga, Bu ya. Itu udah bagus sekali, Bu. Kemudian menurut Bu Nurul dari pembelajaran kemarin, sekiranya apa yang dinilai oleh Ibu Nurul baik yang perlu dipertahankan dan apa yang sekiranya masih kurang yang harus ditingkatkan lagi, Bu? Kalau untuk hal baik yang harus dipertahankan itu adalah persiapan yang matang ya, di mana sebelum proses pembelajaran itu sudah benar-benar siap RPP, media, kemudian metodenya juga itu harus dipertahankan, karena ketika kita akan memulai pembelajaran tentunya semua perangkat pembelajaran itu harus sudah siap. Nah, adapun kekurangannya itu mungkin di proses pembelajarannya, karena masih banyak siswa yang masih belum memperhatikan lah ya, belum memperhatikan, karena anak namanya juga anak pengkondisian kelasnya ya, itu, pengkondisian ya. kelasnya itu masih belum maksimal lah, seperti itu, Pak. Bagus sekali, Bu ya. Ada awal kalau mau melaksanakan pembelajaran itu harus benar-benar dipersiapkan dulu, Bu ya, semacam RPP, media pembelajaran, metodenya apa, supaya nanti proses pembelajaran itu berjalan lancar dan menarik gitu ya. Karena untuk kelas 1 memang ya kendalanya itu di pengkondisian kelas, Bu ya. Saya juga mengajar olahraga di kelas 1 mungkin agak kesulitan juga. Contohnya pada saat disuruh baris itu susah sekali rapihnya tuh. Ada yang lari, ada yang bercanda gimana gitu. Mungkin itu karena apa, faktor usia juga ya, mungkin belum hidang ya kalau bahasa Sundanya gitu, Ibu ya. Ibu kemarin sudah mempersiapkan, mungkin ada yang perlu ditambah, Bu, kemarin ada yang kurang ke media pembelajaran atau apa? Kalau untuk media mungkin untuk audio visual ya, karena kan seharusnya bagusnya gitu, alangkah baiknya memakai Infocus. Makanya Infocus. Tapi karena kebetulan Infocusnya rusak, jadi memakai media yang ada, handphone atau laptop. Baik, itu supaya lebih menarik, Bu ya, itu mungkin kedepannya bisa Ibu terapkan memakai Infocus itu yang soalnya anak-anak pasti lebih fokus gitu ya. Kalau anak kelas 1 diputar video dia pasti seneng gitu, ketimbang kita ceramah terus anak kelas 1 mah harus benar-benar menggunakan benda konkret juga, Bu ya. Kemarin juga sudah menggunakan dari alat peraga gitu, Bu ya. Mungkin nanti untuk kedepannya juga bisa diterapkan kembali, Bu ya. Kemudian rencana atau strategi apa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, Bu? Tentunya kalau rencana ke depan saya akan belajar lebih baik lagi, baik itu dari teman sejawat, dari kepala sekolah ya, tentunya dari teman sejawat, kemudian dari media online juga. Oh iya, Ibu berarti belajar mandiri juga, Bu ya. Sekarang udah banyak media online-nya, udah pembelajaran kita nggak harus di kuliah aja atau di buku aja, karena kita bisa sharing, kemudian kita bisa searching di media online juga banyak sekarang ya untuk perbaikan kita ke depannya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Tentunya secepatnya sih, Pak, insya Allah, karena lebih cepat dan lebih baik ya kita menerapkan hal-hal yang memang siap seperti itu. Ya, bagus, Bu. Semangat, Bu ya. Lebih Tentu. cepat lebih baik gitu ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa dimintai bantuan terkait dengan yang Ibu Nur rencanakan tadi? Oh, kalau untuk bantuan itu yang paling utama kepada kepala sekolah ya, kemudian teman sejawat, kemudian dari Bapak juga selaku CGT. Baik, insya Allah, Bu ya, kita belajar bareng-bareng, belajar bersama.
saya juga di sini bukan semata-mata paling pintar atau gimana Bu ya, sama saya juga mengikuti program guru penggerak ini lagi belajar gitu ya untuk menambah ilmu. Intinya nanti kita sama-sama belajar untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di SD Sadasari 3 ini. Mungkin baik, mungkin itu saja di percakapan hari ini Bu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Ibu untuk pengajaran kedepannya Bu ya, khususnya untuk memajukan pendidikan di sekolah ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.